name is Alia Kaisa with NPM 254120069 from class AKT 25A. I will explain about team and organization in the Introduction Management course. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang tim dan organisasi. Organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas dan koordinasi. Karakteristik dari organisasi adalah tujuannya yang jelas, hierarki wewenang, sumber daya terintegrasi, dan lingkungan eksternal memenuhi. Jenis-jenis organisasi ada informal dan formal. Formal adalah organisasi yang memiliki struktur yang jelas, prosedur yang standar, kebijakan yang jelas, dan sistem pengawasan yang efektif. Contohnya seperti struktur resmi perusahaan. Sedangkan informal adalah organisasi yang tidak memiliki definisi moral, struktur yang jelas, atau prosedur yang standar. Organisasi informal terbentuk berdasarkan hubungan sosial, kepentingan bersama atau tujuan yang sama antara individu dengan kelompok. Contohnya adalah komunitas penggemar yang terbentuk berdasarkan minat. Struktur organisasi adalah sebuah kerangka yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dan diintegrasikan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana organisasi akan beroperasi, membuat keputusan, dan mencapai tujuannya. Adapun jenis dari struktur organisasi, yaitu yang pertama fungsional. Misalnya departemen keuangan dan pemasaran. Lalu ada divisional, contohnya itu Unilever dengan divisi makanan dan perawatan. Lalu ada matriks, kombinasi fungsional dan proyek. Dan ada yang terakhir adalah datar atau flat, minim hierarki untuk organisasi kecil dan startup. Menurut Henry Mintzberg, peran interpersonal manager berperan sebagai pemimpin, komunikator, dan penghubung dengan pihak lain dalam organisasi. Tugas utama dari manajer yang pertama itu adalah planning. Manajer bertanggung jawab untuk membahas rencana dan strategi. Yang kedua ada organizing. Manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menentukan struktur organisasi. Yang ketiga ada directing, untuk memotivasi dan mengarahkan bawahan. Yang keempat itu ada controlling, untuk memantau dan mengendalikan kinerja anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan. Pengertian tim. Tim adalah kelompok kecil orang dengan keterampilan saling melengkapi. Tim adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan keahlian dan latar belakang yang berbeda-beda. Tim yang efektif memiliki komunikasi efektif, kerjasama yang baik, kepercayaan, dan kinerja yang tinggi. Perbedaan tim dengan kelompok, yang pertama, tim memiliki tujuan yang spesifik dan bersama, sedangkan kelompok memiliki tujuan umum dan individu. Yang kedua, tim memiliki kerjasama yang erat dan terstruktur, sedangkan kelompok memiliki kerjasama yang longgar. Yang ketiga, tim memiliki komunikasi yang efektif dan terstruktur, sedangkan kelompok memiliki komunikasi yang lebih informal. Jenis tim itu ada banyak. Yang pertama adalah tim fungsional, yang kedua tim lintas fungsional, yang ketiga tim proyek, yang keempat tim virtual, yang kelima adalah tim manajemen. Yang tim manajemen adalah terdiri dari manajer dan pemimpin organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis. Sedangkan yang keenam itu tim operasional adalah tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi sehari-hari. Yang ketujuh ada tim inovasi adalah tim yang dibentuk untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovatif untuk organisasi. Yang terakhir adalah tim krisis, adalah tim yang dibentuk untuk menangani situasi krisis atau darurat dalam organisasi. Fungsi dan manfaat tim adalah yang pertama meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kreativitas, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan fleksibilitas. Manfaat tim yaitu yang pertama peningkatan produktivitas, sinergi menghasilkan ide inovatif, lalu ada motivasi karyawan, yaitu rasa kepemilikan kolaborasi. Lalu juga ada adaptasi organisasi, yaitu tim fleksibel untuk menghadapi perubahan besar. Dan terakhir ada pengukuran.
yaitu KPI tim seperti tingkat retensi karyawan atau pencapaian target proyek. Lalu ada tantangan dalam mengelola tim dan organisasi. Tantangan organisasi yaitu birokrasi berlebih, konflik hierarki, atau ketidakselarasan tujuan. Sedangkan tantangan di tim yaitu konflik interpersonal, free rider atau anggota malas, atau kesulitan untuk komunikasi secara virtual. Solusinya dari organisasi adalah redesign struktur, adalah proses untuk mengubah atau memodifikasi struktur organisasi yang ada untuk meningkatkan efisiensi. Lalu di bagian tim, untuk pelatihan team building, aturan jelas dan tools kolaborasi. Jadi kesimpulannya adalah organisasi efektif dibangun melalui struktur yang tepat, sementara tim adalah motor penggerak inovasi dan kolaborasi. Investasikan tim diadaptasi di era digital. Struktur organisasi harus mendukung dinamika tim. With that, my discussion of the material has ended. I hope that what I conveyed was conveyed well. Thank you. See you again. Tamatnya sudah episode tadi.